Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut materi sumber kita adalah salah satu perubahan paling signifikan dalam sejarah keagamaan. Sumber ini bahkan menyebutnya sebagai sebuah penipuan besar. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Sumber kita ini mengajukan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya dalam banget. Kalau Alkitab dengan jelas bilang hari ketujuh, yaitu Sabtu, adalah hari Sabat, kenapa ya mayoritas orang Kristen di seluruh dunia justru beribadah di hari Minggu? Dari mana datangnya perubahan ini? Sebelum kita jauh-jauh nyari jawaban, sumber kita ini ngasih satu pengingat penting nih. Sesuatu yang dipercaya banyak orang, itu belum tentu benar. Ingat kan, dulu semua orang yakin matahari yang muterin bumi. Nah, dengan pola pikir seperti itu, mari kita mulai investigasi kita. Jadi, buat nemuin jawabannya, sumber kita ini ngajak kita balik ke akarnya, Alkitab. Apakah ada perintah langsung dari Tuhan di dalam Alkitab yang mengesahkan perubahan hari Sabat dari Sabtu ke Minggu? Pertanyaan pertama, dan ini yang paling fundamental menurut sumber ini, apakah Tuhan Sang Bapa yang menurut Alkitab menulis 10 perintah dengan jarinya sendiri, pernah bilang, oke, kita ganti hari Sabat? Dan untuk menjawabnya, sumber kita langsung merujuk ke kitab suci. Ayat ini, menurut mereka, jelas banget bilang kalau apa yang sudah Tuhan tetapkan itu sifatnya kekal dan gak akan pernah diubah. Oke, jadi kalau bukan dari Tuhan Sang Bapa, gimana dengan Yesus? Apa mungkin dia yang mengubah aturannya waktu di bumi? Dan lagi-lagi, sumber kita nunjukin bukti dari perkataan Yesus sendiri. Di sini jelas tertulis bahwa bahkan bagian terkecil sekalipun dari hukum Taurat itu nggak akan ditiadakan. Sumber ini bahkan punya argumen yang lebih dalam lagi. Logikanya begini, menurut mereka, kalau hukum itu bisa seenaknya diubah atau dihapus, ngapain Yesus harus mati buat nebus pelanggaran hukum itu? Jadi pengorbanannya justru jadi bukti paling kuat kalau hukum itu, ya nggak bisa diubah. Oke, jadi kalau bukan Tuhan Bapa, bukan juga Yesus, terus siapa dong? Apa jangan-jangan para rasul yang mengubahnya setelah Yesus naik ke surga? Nah, untuk menjawab itu, sumber kita nunjukin tulisannya Rasul Paulus. Di sini, Paulus dikutip bilang, iman itu justru meneguhkan hukum, bukan membatalkannya. Ini dipakai sebagai argumen kalau gereja awal pun masih patuh sama hukum Sabat. Sampai di sini, kesimpulan dari sumber kita adalah nggak ada dasar dari Alkitab untuk perubahan ini. Pertanyaannya jadi makin gede. Kalau begitu, siapa yang mengubahnya? Nah, disinilah investigasi sumber kita beralih dari perintah langsung ke sebuah nubuat. Sumber, kita fokus ke satu nubuat spesifik dari kitab Daniel yang mereka yakini jadi petunjuk kunci buat memecahkan misteri ini. Nubuat ini menunjuk pada sebuah kekuatan yang akan muncul di masa depan. Nubuatnya bilang akan ada kekuatan yang berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Nah, frasa inilah yang menurut sumber kita jadi kunci yang langsung menunjuk ke perintah Sabat. Coba deh kita pikirin argumen dari sumber ini. Dari 10 perintah, cuma ada satu yang spesifik ngomongin soal waktu. Ya benar, perintah keempat tentang hari Sabat. Hal ini, menurut mereka, bikin perintah ini jadi target yang paling logis dari nubuat Daniel tadi. Oke, setelah dari Alkitab dan nubuat, sekarang analisis sumber kita pindah ke catatan sejarah. Mereka mulai mencari tahu kekuatan apa sih yang cocok sama deskripsi di nubuat itu dan yang bertanggung jawab atas perubahan ini. Nah, disinilah sumber kita ngeluarin bukti utamanya nih. Mereka ngutip langsung dari dokumen yang mereka sebut Katekismus Katolik. Yang pertama ini cukup mengejutkan. Waktu ditanya, manakah hari Sabat? Jawabannya, hari Sabtu adalah hari Sabat. Terus kalau gitu, kenapa ibadahnya hari Minggu? Nah, kutipan berikutnya dari sumber yang sama, inilah yang jadi bomnya argumen mereka. Di sini tertulis jelas banget bahwa Gereja Katoliklah yang memindahkan perayaan dari hari Sabtu ke hari Minggu. Biar kita lebih kebayang, sumber ini ngasih kita timeline perubahannya. Jadi awalnya para rasul di abad pertama itu masih memelihara hari Sabtu. Terus di tahun 321 Masehi, Kaisar Konstantinus ngeluarin dekret hari Minggu. Sampai akhirnya diresmikan oleh Konsili Laodikia pada tahun 336. Terus, apa sih motivasinya? Menurut sumber ini, alasannya tuh murni politik. Kaisar Konstantinus ini pengen nyatuin dua kubu besar di kekaisarannya. Kaum pagan penyembah dewa matahari, yang buat mereka hari Minggu itu suci, dengan umat Kristen. Ya, semacam kompromi politik gitu. Buat memperkuat argumennya,
Sumber ini nunjukin kutipan lain yang katanya dari gereja itu sendiri, yang mengakui kalau ini adalah perubahan yang tidak memiliki otoritas Alkitab. Dan ini dia, mungkin klaim yang paling berani menurut sumber kita. Kutipan ini bilang, gereja berada di atas Alkitab dan pemindahan hari Sabat ini dijadiin bukti utamanya. Jadi, setelah kita ikutin semua jejak ini, sumber kita membawa kita ke satu titik. Ujung-ujungnya, ini soal pilihan antara dua otoritas yang berbeda, otoritas Tuhan dan otoritas manusia. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget kan? Di satu sisi ada Alkitab, Sabat itu hari ke-7, perintah Tuhan gak bisa diubah. Di sisi lain ada tradisi gereja, ibadah hari Minggu, dilembagakan oleh gereja, perintah manusia, dan diubah demi kepentingan politik. Dan seluruh pemaparan dari sumber kita ini ditutup dengan satu pertanyaan yang diserahkan kembali ke kita semua. Pertanyaan ini merangkum semua dilema yang udah kita bahas. Pada akhirnya, kalau tradisi manusia bertentangan dengan apa yang tertulis di Alkitab, otoritas mana yang akan Anda ikuti?